Fenomena ini tanpa disadari oleh masyarakat Papua membentuk suatu jenis penjajahan baru, penjajahan perut atau oleh seorang ahli yang berasal dari Guam, Craig Santos Perez. Dia mengatakan ini sebagai bentuk penjajahan baru yang disebut sebagai gastrokolonialisme. Beberapa waktu yang lalu di beberapa akun sosial media tampak ada liputan yang mengharukan terjadi di Papua ketika ada seorang anak berlari-lari di tengah hujan menuju ke pos patroli dari aparat. Dia membawa hasil tanam di kebunnya dalam bentuk sayur bayam, dan dia minta kepada aparat itu untuk menukarnya dengan lauk. Lauk yang dimaksud itu ternyata adalah mie instan dan atau beberapa makanan kaleng yang kemudian diberikan oleh aparat tersebut kepada dia sebagai pengganti bayam yang dia bawa. Ini adalah satu hal yang kalau kita lihat dengan kacamata awam terlihat begitu mengharukan, karena anak ini tidak memiliki apapun yang dimakan yang dianggapnya sebagai lauk, dan dia rela untuk menukar bayam, sayur bayam yang dia miliki dengan lauk yang dia maksud. Dan lauk itu tak lain dan tak bukan adalah mie instan dan atau ikan-ikan sarden dalam kaleng. Sesungguhnya ini kalau kita dalami ada suatu hal yang sangat-sangat ironis, karena kalau kita bandingkan unsur nutrisi yang terkandung di dalam bayam dibandingkan dengan yang ada di dalam mie instan yang dia katakan sebagai lauk, tentu saja jauh lebih bernutrisi, jauh lebih tinggi kualitasnya bayam dibandingkan dengan mie instan yang praktis sama sekali tidak ada unsur gizinya. Mengapa anak-anak di Papua, mengapa penduduk di Papua saat ini sangat menyukai mie instan yang dianggap mereka itu adalah lauk? Karena rasa umami atau rasa gurih yang didapatkan dari mie instan itu, yang merupakan rasa asing tetapi sesungguhnya kemudian membelenggu lidah mereka dengan rasa lezat artifisial dari monosodium glutamat dan dari kandungan natrium yang banyak sekali ada di dalam sebungkus mie instan. Fenomena ini tanpa disadari oleh masyarakat Papua membentuk suatu jenis penjajahan baru, penjajahan perut atau oleh seorang ahli yang berasal dari Guam, Craig Santos Perez. Dia mengatakan ini sebagai bentuk penjajahan baru yang disebut sebagai gastrokolonialisme atau yang saya sebut sebagai penjajahan perut. Dulu kita kenal masyarakat Papua memiliki kebiasaan makanan yang sangat sehat, karena makanan mereka turun-temurun, kekayaan lokal hayati sangat kaya, terutama dengan sumber karbohidrat mereka yang sampai dengan hari ini sebetulnya masih lestari, yaitu sagu. Kalau orang Indonesia belahan lebih barat merupakan sumber karbohidrat mereka adalah beras, tetapi kalau untuk Papua adalah sagu. Dibandingkan dengan beras yang apalagi sekarang ini secara komersial berasnya sebagian besar adalah beras putih, mengandung sedikit sekali unsur nutrisi karena beras putih itu sudah merupakan beras yang sudah diolah secara fabrikasi dan hanya menyisakan sedikit nilai nutrisi yang ada di dalamnya, tetapi meningkatkan nilai manis dan gurih yang ada di dalam beras itu setelah menjadi nasi, dan itulah yang kemudian disukai. Dan saat ini perlahan-lahan penjajahan dalam bentuk beras itu makin lama makin membelenggu masyarakat Papua yang notabene mereka sesungguhnya memiliki sumber pangan yang jauh lebih bernutrisi, jauh lebih kaya gizinya, yaitu sagu. Karena sagu itu sendiri selain terbuat dari bahan yang jelas organik ya, karena dari batang sagu tidak ada kontaminasi pestisida maupun pupuk buatan, berbeda halnya dengan beras yang ditanam di luar Pulau Papua maupun yang didapatkan secara impor, yang tentu saja pasti banyak sekali mengandung pestisida dan pupuk buatan. Tetapi sagu itu
yang merupakan kekayaan lokal hayati masyarakat seluruh Indonesia dan yang masih tersisa hutan sagunya di Papua makin lama makin ditinggalkan oleh penduduk aslinya. Dan mereka biasanya selama ini secara turun-temurun ribuan tahun mengkonsumsi sagu yang dibuat menjadi bubur yang mereka sebut sebagai papeda dan dimakan dengan ikan kuah kuning yang sangat sehat, yang penuh dengan nutrisi. Saat ini mereka menggantinya dengan beras berlaukkan mie instan. Sungguh-sungguh sangat-sangat ironis. Keadaan ini sesungguhnya tidak boleh dibiarkan. Pemerintah seharusnya hadir, memberikan pendidikan yang baik, dan jangan kemudian malah menggunakan masyarakat Papua ini yang tidak memahami bahwa kebiasaan barunya itu alih-alih membuat keadaan kesehatan mereka makin meningkat, tetapi justru akan makin menurunkan keadaan kesehatan mereka, dan mereka menjadi melupakan makanan-makanan sehari-hari yang bisa mereka peroleh tanpa harus mengeluarkan biaya, sama seperti halnya kalau mereka harus membeli beras yang nilai tukarnya pun berlipat-lipat dibandingkan dengan penduduk Jawa, atau mie instan yang nilai rupiahnya juga berlipat-lipat dibandingkan dengan sagu maupun makanan-makanan tradisional yang sesungguhnya nilai gizinya jauh lebih tinggi, tetapi mereka bisa memperoleh dengan tanpa harus mengeluarkan biaya. Dan hal ini sangat-sangat memprihatinkan sesungguhnya, sehingga harus ada upaya yang masif sebelum semuanya terlambat, terjadinya penjajahan masif total terhadap sumber pangan dari masyarakat Papua. Kolonialisme itu sendiri juga sebetulnya 500 tahun yang lalu juga terjadi di tanah Jawa dan Sumatera. Dalam bentuk penjajahan oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu, di mana sesungguhnya sagu, umbi, dan umbi-umbian ya, dan tanaman palawija lain merupakan produk asli dari tanahnya bangsa Indonesia. Tetapi karena pemerintah Hindia Belanda itu memiliki kebutuhan untuk menanam padi dalam jumlah besar, yang utamanya diserap oleh penduduk Eropa waktu itu untuk menjadi bahan untuk membuat minuman beralkohol, minuman keras yang mereka butuhkan. Dan karena itu maka kekayaan pangan hayati milik bangsa Indonesia yang ada di Jawa dan Sumatera waktu itu dibabat habis, termasuk juga hutan-hutan sagu yang sesungguhnya tidak hanya ada di Indonesia bagian timur, tetapi sagu itu sendiri sebetulnya adalah makanan asli Indonesia, itu dibabat. Dan kemudian penduduk Indonesia waktu itu mulai diperkenalkan dengan rasa enak beras untuk menggantikan umbi-umbian, untuk menggantikan palawija asli Indonesia. Beras-beras hutan, beras-beras ladang, beras-beras huma digantikan dengan beras-beras berteknologi yang sampai dengan hari ini kemudian menjadi bagian dari kebutuhan pangan seluruh Indonesia. Dan sesungguhnya itu yang saat ini pun terjadi di Papua. Keadaan yang sama terjadi di Jawa dan Sumatera 500 tahun yang lalu, sekarang pun terjadi di tanah Papua. Dan ironisnya adalah yang menjajah kali ini bukan pemerintah Hindia Belanda, tetapi pemerintah sendiri yang tidak memiliki rasa sensitivitas terhadap kebutuhan asli orang Papua sendiri, tetapi mereka dengan sengaja karena driving dari perusahaan multinasional, perusahaan nasional yang berkepentingan terhadap market, terhadap pasar dari penduduk Papua, dan kemudian mereka menggantikan produk pangan asli dari masyarakat Papua itu, mereka gantikan dengan produk-produk pangan berbahan baku rendah gizi yang didatangkan sebagai suatu bentuk budaya baru. Saya sangat khawatir dengan keadaan ini, karena apabila masyarakat Papua terpisah dengan kekayaan lokal hayatinya sendiri yang selama ini menjaga kesehatan mereka, dan kemudian pelan-pelan mereka mengganti dengan bahan-bahan asing yang asing bagi tubuh mereka, maka dampak berikutnya adalah kualitas kesehatan yang menurun, dan masyarakat Papua nanti akan mulai terserang dengan berbagai macam penyakit metabolik,
berbagai penyakit degeneratif yang berasal dari makanan-makanan yang nilai gizinya rendah dan diolah secara instan, penuh dengan bahan-bahan kimia artifisial yang nanti akan menghancur leburkan status kesehatan mereka. Saya menemukan satu tulisan yang menarik yang membahas tentang apa yang disebut sebagai gastrokolonialisme, penjajahan dalam sekardus mie instan, dimuat di media Lau-Lau, media pergerakan rakyat Papua, ditulis dengan sangat bagus dan dimuat pada tanggal 4 Januari 2023. Ini tulisan yang baru ya. Penulisnya di media ini ya, menuliskan bahwa istilah gastrokolonialisme itu pertama kali dicetuskan oleh peneliti dan aktivis dari Guam, Craig Santos Perez, yang menggambarkan bentuk penjajahan baru yang terjadi pada masyarakat-masyarakat pedalaman, suku-suku dan bangsa yang memiliki tingkat pengetahuan rendah seperti Papua, menggantikan dengan ketergantungan akan bahan pangan impor, bahan pangan yang tidak berasal dari kekayaan lokal hayatinya, dengan bahan-bahan yang berkualitas rendah dan diproduksi oleh perusahaan-perusahaan nasional maupun multinasional, yang di sini akan memicu berkurangnya status gizi masyarakat setempat karena mereka tidak lagi bisa mengakses makanan-makanan lokal yang sesungguhnya memiliki nilai gizi dan nilai nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makanan-makanan instan yang berbahan baku dengan kualitas rendah tersebut. Keadaan gastrokolonialisme ini diamati oleh Craig Santos Perez terjadi di masyarakat Hawaii, terjadi juga di masyarakat Papua. Masyarakat Papua ini sebenarnya mereka memiliki sumber pangan hayati yang sangat berlimpah ruah. Selain sagu yang sampai dengan hari ini pun masih banyak produksinya, mereka juga memiliki ubi-ubian, ya, singkong, dan berbagai macam jenis sayuran yang beragam yang bisa tumbuh di tanah Papua. Dan warga Papua sendiri secara turun-temurun, mulai dari nenek moyang yang sudah tinggal ribuan tahun, terbiasa untuk mengakses sumber pangan mereka yang berasal dari hutan. Mereka mendapatkan sumber protein alami dari hewan-hewan yang mereka buru di sana. Mereka juga mendapatkan asupan buah-buah dan sayur-sayur alami yang bisa tumbuh di seluruh tanah Papua. Tapi kemudian kebiasaan yang baik tersebut perlahan-lahan berubah dengan pendatang asing yang datang mengubah lahan-lahan Papua menjadi lahan pertanian serta perkebunan berskala besar. Makin lama, penduduk Papua makin kehilangan akses terhadap hutan yang selama ini menyediakan sumber pangan untuk mereka. Sesungguhnya, gastrokolonialisme itu sudah terjadi di tanah Papua bahkan sebelum Papua sendiri dimerdekakan oleh Indonesia dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gastrokolonialisme ini sama juga seperti bagian dari masyarakat yang lain di Indonesia, sesungguhnya dilakukan oleh Belanda, di mana mereka mengganti hutan-hutan Papua dengan menjadi lahan pertanian dan perkebunan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang masyarakat Papua butuhkan. Dan penjajahan itu kemudian diteruskan kepada Indonesia, di mana saat ini sampai dengan hari ini pun banyak sekali lahan-lahan hutan di Papua yang sudah dialihfungsikan menjadi lahan-lahan pertanian atas nama food estate yang perlahan demi perlahan akan menggerus kekayaan sumber daya alam hutan Papua yang sesungguhnya menyediakan sumber nutrisi yang tak terkira banyaknya dalam jumlah yang tak terbatas bagi masyarakat Papua, kemudian digantikan dengan pertanian-pertanian dan perkebunan-perkebunan yang sesungguhnya itu bukan mereka butuhkan dan sama sekali tidak mementingkan kepentingan warga lokal setempat. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa masyarakat Papua kemudian diajarkan bahwa makanan instan, makanan yang dibawa oleh pendatang itulah makanan yang baik untuk mereka. Dan makanan-makanan itu notabene harus mereka beli. Mereka tidak mampu memiliki beras sendiri, mereka harus membeli beras. Mereka tidak mampu untuk membeli mie instan, mereka harus
membelinya karena mie instan itu sekarang menjadi makanan mewah bagi masyarakat Papua. Dan mereka melupakan fakta bahwa sesungguhnya hutan-hutan, kebun-kebun asli milik masyarakat Papua itu sudah menyediakan makanan yang begitu berlimpah ruah tanpa mereka harus membelinya. Dan ini adalah hal yang betul-betul sangat menyedihkan yang saat ini terjadi di Papua. Pada video yang lain juga ada serombongan ibu-ibu di Papua yang rela menukar tomat yang merupakan hasil kebunnya dengan mie instan. Jadi mereka menganggap bahwa tomat nilai makanannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan mie instan. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah sebaliknya. Jauh lebih sehat mereka makan tomat dan sayur mayur yang lain dibandingkan dengan mereka makan mie instan. Tapi karena memang tingkat pengetahuannya rendah dan mereka menganggap bahwa mie instan itu adalah produk makanan mewah karena berasal dari Jawa, karena berasal dari pulau yang lain yang dianggap lebih modern, maka serta-merta mereka kemudian mengadopsi kebiasaan baru ini dan kemudian menggantinya mereka dengan makanan dalam bentuk mie instan, dan kemudian mereka melupakan makanan-makanan lokal yang sesungguhnya lebih syarat nilai nutrisi dibandingkan dengan sekedar mie instan. Keadaan-keadaan ini makin terekspos, menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat Papua ini tak lebih dari objek yang menderita, karena ketika mereka sudah terbiasa, lidah mereka merasakan enaknya beras, enaknya mie instan, walaupun mereka tidak tahu bahwa rasa enak, rasa lezat itu datangnya secara artifisial, datangnya dari bahan-bahan penyedap rasa, bahan-bahan penambah rasa yang merupakan unsur kimiawi sintetis yang secara akumulatif akan membahayakan keadaan tubuh ataupun kesehatan mereka. Tapi mereka rela karena ketiadaan pengetahuan yang mereka miliki menggantinya dengan bahan-bahan dan melupakan bahan-bahan asli yang bisa ditanam di kebun mereka sendiri yang sesungguhnya sangat kaya dengan nutrisi. Sayang sekali bahwa terjadinya penjajahan perut ini, penjajahan pangan ini justru dilakukan oleh bangsa sendiri terhadap bangsanya sendiri. Pemerintah di sini memberikan akomodasi yang luas kepada industri pangan untuk menjajah saudara-saudari kita di Papua dengan mengganti konsep makan yang sesungguhnya mereka memiliki konsep yang sangat sehat. Mereka pelan-pelan digantikan dengan konsep makan makanan instan yang alih-alih membawa kualitas kesehatan mereka makin meningkat, justru kualitas kesehatan mereka makin menurun.